Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkait kasus ini, kita akan terhubung dengan Kepala Unit Tindak Pidana Umum Polres Bantaeng, Bapak Ibda Anak Agung Gedewira. Selamat pagi, Pak Agung. Pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi, Pak Agung. Pak Agung, ini kita sama-sama prihatin ada kasus yang terjadi di wilayah Anda. Ini bisa Pak Agung ceritakan ini seperti apa kondisi korban ketika ditemukan dan apakah benar korban ini mengalami sejumlah kekerasan dan ada dugaan juga terjadi kekerasan seksual. Silakan Pak Agung. Ya, ini kronologi terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 23 November 2024 pada pukul sekitar jam 20.00 WITA. Kronologinya yaitu berawal dari saksi Malik ML, yaitu rekan korban yang melihat korban dari kejauhan di kolom rumah tersebut. Karena korban merasa ada yang janggal di sana, kemudian korban saksi ML memanggil temannya, yaitu saudara FD. Ya. Kemudian saudara FD juga melihat ke dalam. Nah, di sana dikiranya si korban ini main-main atau bisa disebut prank. Ya. Prank. Kemudian ketika si saksi FD melihat lebih dekat, ternyata saksi FD menemukan bahwa korban sudah tergantung. Lalu saksi FD memanggil kakak korban, inisial AR, ke kamarnya. Kemudian kakaknya dari korban, yaitu saudara AR, mendatangi korban. Dan di situ pun kakaknya juga mengira bahwa adiknya ini melakukan prank. Sampai pada akhirnya kakaknya menurunkan langsung sendiri itu adiknya, si korban. Kemudian kakaknya juga sempat melakukan tindakan memberi pertolongan seperti menepuk-nepuk pipinya dan memberi napas buatan. Begitu si kakak mengetahui bahwa adiknya sudah tidak sadarkan diri, kemudian kakak, yaitu saudara R, memanggil ustaz atau pembinanya. Kemudian setelah pembinanya datang, maka dilarikanlah si korban, rumah sakit inisial RF, ke klinik doi. Kemudian sampai di klinik doi, pihak klinik doi memberikan rujukan untuk dibawa ke rumah sakit daerah Bantaeng, Anwar Makatutu. Pak Ade, saya potong sedikit Pak Ade. Ini dari penemuan mayat kami juga mendapat informasi bahwa di tubuh korban ada tanda-tanda kekerasan dan ada dugaan kekerasan seksual begitu. Apakah benar dari temuan petugas kepolisian, Pak Ade? Baik, gini Pak, kalau untuk tanda-tanda kekerasan itu kan memang bahasa medis dari dokter, bahwa di tubuh korban yang meninggal tersebut karena gantung diri, memang kan ada bekas memar di leher seperti itu. Memang benar ada ditemukan seperti itu. Di leher ya Pak ya? Cuma siap? Di leher ya artinya, bukan di bagian di leher. Badan yang lain? Di leher Pak, siap. Cuman sampai sekarang kami masih menunggu hasil otopsi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara. Ya, Pak Agung, ini sampai sejauh ini kita kan masih menunggu hasil otopsi ya Pak ya. Sejauh mana pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pihak-pihak terkait, misalnya dari pondok pesantren atau keluarga korban maupun teman-temannya? Siap Pak. Untuk sejauh ini kami dari pihak Polres Bantaeng sudah memeriksa terkait santri dan pengasuhnya. Temuannya seperti apa Pak Agung?
Yang kami masih selidiki sampai sekarang ada 10 orang yang baik itu dari santri dan juga gurunya. Untuk saat ini masih kami lakukan pendalaman terhadap santri dan pembinanya. Ya, kalau dugaan kekerasan seksual apakah ada? Sampai saat ini kami masih belum bisa memastikan Pak untuk terkait adanya seperti itu karena kami juga masih menunggu hasil otopsi dari dokter di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, baik, terima kasih Pak Agung atas informasinya. Kita menanti hasil otopsi, semoga saja hasil otopsi ini akan menjadi pembuka agar kasus ini bisa diselesaikan secara baik. Terima kasih Pak Agung sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat siang, selamat bertugas kembali.